Suamiku datang ke pembacaan wasiat ibunya bersama wanita lain. Ia yakin, katanya semua harta pasti akan menjadi miliknya. Aku hanya duduk diam dan tersenyum saja. Dan setelah wasiat ibu mertuaku itu dibacakan, hancurlah ia tak bersisa. Namaku Raisa. Hari itu aku duduk di ruang tamu rumah peninggalan Bu Sinta dengan punggung tegak dan tangan terlipat di pangkuan. Rumah ini besar, tapi sunyinya terasa lebih luas dari ukuran dindingnya. Jam dinding berdetak pelan, seolah sengaja mengingatkan bahwa waktu terus berjalan meski seseorang telah pergi. Sejak pagi aku sudah berada di sini, menunggu pembacaan wasiat yang akan menentukan arah banyak hal, meski aku sendiri tidak berharap apapun. Bu Sinta adalah ibu mertua yang selama bertahun-tahun kuanggap sebagai orang tua sendiri. Saat kesehatannya menurun, akulah yang menemani. Aku yang memastikan obatnya diminum. Aku yang mendengar keluh kesahnya di malam hari. Aku juga yang menutup jendela ketika angin terlalu dingin. Fernando, suamiku, jarang ada. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Aku tidak pernah membantah. Karena aku percaya pernikahan dibangun dari saling mengerti, bukan saling curiga. Di ruang tamu itu, foto-foto lama masih terpajang. Wajah Bu Sinta tersenyum dalam bingkai kayu tua. Senyum yang sama yang sering ia berikan padaku setiap kali aku menyeduhkan teh kesukaannya. Mengingat itu, dadaku terasa sesak, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena firasat yang tidak bisa kujelaskan. Ada sesuatu yang terasa menggantung di udara, seperti menunggu untuk jatuh. Pak Arya Pradana, pengacara keluarga, sudah datang lebih dulu. Ia duduk berseberangan denganku, membuka map coklat dengan gerakan hati-hati. Tatapannya sempat singgah padaku, lalu ia berkata pelan, "Kita tunggu sebentar lagi, Bu Raisa." Aku mengangguk tanpa suara. Tidak ada yang perlu kuucapkan. Aku sudah siap dengan apapun hasilnya. Aku menarik napas panjang. Dalam benakku, aku mengulang niatku sendiri. Aku datang bukan untuk berebut harta. Aku datang untuk menghormati Bu Sinta, menutup satu bab hidup dengan tenang. Jika ada yang menjadi hakku, aku terima. Jika tidak, aku juga akan pulang tanpa menoleh ke belakang. Pintu depan masih tertutup rapat. Di luar, suara kendaraan sesekali lewat. Aku menatap lantai marmer yang dingin, merasakan detak jantungku sendiri. Ada perasaan asing yang perlahan muncul, bukan takut, bukan marah, melainkan kesiapan. Seolah hari itu akan menjadi titik balik, meski aku belum tahu bagaimana bentuknya. Aku kembali menatap foto Bu Sinta. Dalam hati aku berbisik tanpa suara, aku sudah melakukan bagianku. Selebihnya, biarlah kebenaran berjalan dengan caranya sendiri. Belum lama keheningan itu mengendap. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan suara yang cukup keras. Aku menoleh perlahan. Fernando berdiri di ambang pintu. Setelan jasnya rapi, wajahnya tanpa percaya diri, seperti seseorang yang datang bukan untuk berduka, melainkan untuk menagih sesuatu. Namun yang membuat dadaku menegang bukan kehadirannya, melainkan sosok di sampingnya. Perempuan itu berdiri sangat dekat dengannya. Tubuhnya ramping, pakaiannya mencolok, dan tangannya menggenggam lengan Fernando seolah tak ingin dilepaskan. Tatapannya berkeliling ruangan dengan santai, bahkan sempat berhenti di wajahku. Tidak ada rasa bersalah di sana. Yang ada justru keyakinan, seakan ia memang pantas berada di tempat ini. Fernando melangkah masuk tanpa ragu. Ia tidak menanyakan keadaanku, tidak pula mengucapkan bela sungkawa. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Ini Selena." Suaranya datar, nyaris seperti sedang mengenalkan rekan kerja. Aku menatapnya tanpa berkedip. Di saat itu, semua potongan yang selama ini samar tiba-tiba tersusun rapi. Perjalanan dinas yang terlalu sering, ponsel yang selalu dibalik, perubahan sikap yang kerap kuabaikan. Selena mengangguk kecil ke arahku. Senyumnya singkat, tapi cukup untuk menyampaikan satu hal. Ia merasa unggul. Aku tidak menjawab apapun. Aku hanya mempersilakan mereka duduk dengan gerakan tangan yang tenang. Dalam hati, ada sesuatu yang runtuh, tapi aku tidak membiarkannya terlihat. Pak Arya terlihat terkejut.
Namun ia tetap menjaga sikap profesional. Ia meminta semua yang hadir untuk mengambil tempat. Fernando duduk tepat di hadapanku, Selena di sampingnya. Jarak kami tidak jauh, tapi rasanya seperti dipisahkan oleh dinding tebal yang tak terlihat. Fernando menyilangkan kaki, sikapnya santai, bahkan sempat melirik jam tangannya. Aku memperhatikan mereka berdua. Cara Selena condong ke arah Fernando, cara Fernando membiarkannya. Semua itu terasa seperti pameran yang disengaja. Seolah mereka ingin aku tahu bahwa mereka tidak lagi bersembunyi. Anehnya, yang kurasakan bukan amarah meledak, melainkan dingin yang perlahan menyelimuti dada. Fernando akhirnya membuka suara lagi. Kita bisa mulai saja, kan semua sudah lengkap. Nada bicaranya terdengar mendesak. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari sisa laki-laki yang dulu kupilih sebagai suami. Namun yang kulihat hanya seseorang yang yakin dirinya akan menang. Aku kembali diam. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Hari ini bukan sekadar pembacaan wasiat. Hari ini adalah panggung tempat kebenaran akan berdiri sendiri, tanpa perlu aku teriakan. Setelah semua duduk, suasana tidak langsung tenang. Fernando justru semakin aktif bicara, seolah ruang tamu itu miliknya. Ia menyandarkan punggung ke kursi dan menatap Pak Arya dengan wajah penuh keyakinan. Tangannya sesekali bergerak kecil, kebiasaan lama yang selalu muncul ketika ia merasa berada di atas angin. Ia mulai menyebut namaku tanpa menatap. Raisa ini orangnya terlalu pendiam, dari dulu aku sudah bilang aku butuh pasangan yang bisa mengerti kebutuhanku. Ucapannya dilontarkan begitu saja, tanpa rasa sungkan, tanpa memikirkan waktu dan tempat. Aku tetap diam, menatap meja di depanku, mendengarkan setiap kata seperti orang yang sedang menyimak cerita orang lain. Selena ikut menyela dengan suara lembut tapi menusuk. Aku hanya hadir karena Fernando jujur padaku, dia bilang rumah tangganya sudah lama kosong. Ia tersenyum tipis ke arahku. Senyum yang tidak meminta maaf, melainkan menuntut pengakuan. Seolah aku harus memahami perannya dalam pengkhianatan itu. Fernando mengangguk setuju. Ia bahkan menambahkan bahwa kehadiran Selena adalah hal yang wajar. Baginya, kesetiaan tampaknya hanyalah pilihan, bukan janji. Ia bicara panjang lebar tentang kebahagiaan, tentang hak sebagai laki-laki, tentang masa depan yang katanya lebih masuk akal. Di setiap kalimatnya, aku ditempatkan sebagai latar, bukan sebagai istri. Aku mendengar semuanya dengan kepala dingin. Ada rasa perih yang sesekali muncul, tapi tidak sampai menguasai. Yang justru terlintas di pikiranku adalah Bu Sinta. Cara beliau menatapku di hari-hari terakhirnya. Cara tangannya menggenggam tanganku sedikit lebih lama, seolah ingin memastikan aku kuat berdiri sendiri. Fernando lalu mengarahkan pembicaraan pada harta peninggalan. Ia berbicara seolah hasil pembacaan wasiat sudah bisa ditebak. Nada suaranya penuh perhitungan. Matanya berbinar setiap kali menyebut aset. Aku tahu, dalam pikirannya, semua itu sudah menjadi miliknya. Ia bahkan terlihat tidak sabar menunggu Pak Arya membuka map wasiat. Aku menarik napas perlahan. Aku tidak membela diri. Aku tidak menjelaskan apapun. Aku memilih menyimpan semuanya di dalam. Bukan karena aku tidak mampu bicara, tapi karena aku tahu, ada saat di mana diam justru menjadi posisi paling kuat. Di tengah ocehannya, Fernando sempat melirikku dan berkata, "Kamu tenang saja, kalau dapat bagian kecil juga sudah cukup." Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah ia sedang bermurah hati. Aku mengangkat wajah dan menatapnya sebentar. Tatapan kami bertemu, tapi aku tidak berkata apa-apa. Dalam diam itu, aku merasa yakin pada satu hal. Apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak akan seperti yang mereka bayangkan. Pak Arya akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua percakapan dihentikan. Ruangan kembali hening. Ia membuka map coklat itu perlahan, seolah setiap gerakannya sengaja dibuat untuk menahan waktu. Aku bisa merasakan Fernando mencondongkan tubuhnya ke depan. Selena ikut menegakkan punggung. Matanya berbinar penuh harap. Pembacaan dimulai dari hal-hal yang terdengar biasa. Nama aset disebut satu persatu. Tanah di pinggiran kota. Beberapa rekening lama.
Barang-barang pribadi. Setiap kali satu nama aset keluar dari mulut Pak Arya, Fernando mengangguk kecil, seolah mencatat kemenangan yang sudah pasti. Aku hanya mendengarkan. Napasku teratur. Wajahku tetap tenang. Lalu suara Pak Arya berubah lebih tegas. Ia membaca bagian utama wasiat. Di titik itu, aku mengangkat kepala. Jantungku berdetak lebih pelan. Bukan karena takut, melainkan karena firasat yang sejak pagi menempel kini semakin jelas. Seluruh aset utama saya serahkan kepada Raisa. Kalimat itu jatuh di ruang tamu seperti benda berat yang sengaja dijatuhkan. Fernando membeku. Selena menoleh cepat ke arahnya. Lalu kembali menatap Pak Arya dengan mata membelalak. Aku sendiri tidak bergerak. Aku hanya menahan napas sejenak. Memastikan aku tidak salah dengar. Fernando bangkit berdiri. Ini tidak masuk akal. Suaranya meninggi. Tidak lagi berusaha menjaga wibawa. Ia menunjuk ke arahku tanpa ragu. Dia hanya menantu. Pak Arya tetap duduk tenang. Ia membuka lembar lain dari map itu. Suaranya terdengar stabil saat berkata, Ibu Sinta menyertakan lampiran tambahan. Lembar demi lembar dikeluarkan. Foto-foto diletakkan di atas meja. Catatan keuangan. Beberapa surat tangan dengan tulisan yang sangat kukenal. Fernando terdiam. Wajahnya memucat. Selena merapatkan bibir. Tangannya yang tadi menggenggam lengan Fernando kini terlepas. Bukti itu berbicara tanpa suara. Tapi cukup keras untuk merobohkan semua kepercayaan diri yang sejak tadi dipamerkan. Pak Arya melanjutkan membaca klausul tentang pengkhianatan. Tentang keputusan Bu Sinta yang diambil dengan sadar dan tanpa paksaan. Tentang penilaian atas kesetiaan yang tidak diukur dari darah, melainkan dari perbuatan. Setiap kata terasa menekan udara di ruangan itu. Fernando mencoba bicara lagi. Tapi suaranya pecah. Tidak ada lagi kalimat panjang. Tidak ada lagi nada menggurui. Ia hanya berdiri di sana, di tengah ruang tamu yang dulu sering ia abaikan. Selena menunduk. Riasan wajahnya tidak lagi mampu menyembunyikan kegelisahan. Aku akhirnya tersenyum kecil. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum yang muncul begitu saja. Di saat itu, aku tahu, Bu Sinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya memilih berbicara dengan caranya sendiri. Setelah kalimat terakhir wasiat dibacakan, ruangan itu seperti kehilangan udara. Fernando masih berdiri, tangannya gemetar, napasnya terdengar berat. Kepercayaan diri yang tadi begitu ia banggakan runtuh tanpa sisa. Aku bisa melihatnya dari cara bahunya turun, dari sorot matanya yang tidak lagi berani menatap lurus ke depan. Selena bergerak gelisah di kursinya. Tatapannya bolak-balik antara Fernando dan tumpukan berkas di meja. Tidak ada lagi senyum tipis yang merendahkan. Yang tersisa hanya kegelisahan orang yang sadar pijakannya rapuh. Ia berbisik pelan. Kamu bilang semua aman. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi cukup jelas untukku yang duduk tidak jauh dari mereka. Fernando tidak menjawab. Ia mengusap wajahnya berkali-kali, lalu menjatuhkan diri kembali ke kursi. Seperti orang yang baru tersadar dari mimpi panjang. Pak Arya tetap tenang, menata kembali dokumen-dokumen itu dengan rapi, seolah apa yang baru saja terjadi adalah bagian dari prosedur biasa. Aku duduk tanpa bergerak. Tidak ada air mata yang jatuh. Dadaku memang terasa perih, tapi bukan perih yang sama seperti sebelumnya. Ada kelegaan yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di dalam diriku. Selama ini aku merasa sendirian dalam pengabdian dan kesetiaan. Ternyata ada seseorang yang melihat semuanya dengan jernih. Fernando akhirnya menatapku. Kali ini tanpa arogansi. Suaranya rendah saat berkata, "Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Nada itu terdengar asing di telingaku. Bukan karena lembut, tapi karena terlambat. Aku membalas tatapannya sebentar, lalu mengalihkan pandanganku ke meja. Di luar rumah, suara burung terdengar sayup. Dunia berjalan seperti biasa, meski bagi sebagian orang, hidup baru saja berubah arah. Aku menyadari satu hal penting di saat itu. Apa yang hilang dari Fernando bukan hanya harta, tapi kendali atas cerita yang selama ini ia kira bisa ia atur sendiri. Aku menarik napas perlahan. Tidak ada sorak kemenangan.
Tidak ada keinginan untuk mempermalukan siapapun. Yang ada hanya rasa tenang yang mulai tumbuh, seperti tanah kering yang akhirnya tersentuh hujan. Setelah pembacaan wasiat itu selesai, suasana tidak langsung cair. Fernando masih duduk dengan kepala tertunduk, seolah mencoba mencerna kenyataan yang terlalu pahit untuk ditelan. Ruang tamu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Udara di dalamnya berat, bukan karena amarah, melainkan karena kesadaran bahwa tidak ada lagi yang bisa disangkal. Fernando akhirnya berdiri dan melangkah mendekat ke arahku. Gerakannya tidak lagi penuh percaya diri. Bahunya turun. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku menatapnya sebagai suami. Dengan suara yang berusaha ia jaga tetap tenang, ia berkata, "Raisa, kita ini sudah melewati banyak hal bersama." Kalimat itu terdengar seperti upaya terakhir, bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan pegangan. Aku menatapnya lama. Bukan untuk mencari penjelasan, bukan pula untuk mengungkit masa lalu. Aku menatapnya seperti seseorang yang sedang melihat akhir dari sebuah kebiasaan. Lalu aku menjawab, "Benar, kita sudah melewati banyak hal dan semua itu tidak membuatmu memilih setia." Ucapanku tidak keras, tidak pula menusuk, tapi cukup untuk menghentikan langkahnya. Fernando terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. "Aku bisa berubah." Kalimat itu dulu mungkin akan membuatku berharap. Tapi hari itu, kalimat itu hanya terdengar seperti gema yang datang terlambat. Aku menggeleng perlahan. Perubahan yang datang karena takut kehilangan bukan perubahan yang ingin ku terima. Selena yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari pintu ikut mendekat. Wajahnya tampak gelisah. Tangannya saling menggenggam. Ia mencoba berbicara dengan suara lirih. "Aku tidak tahu semuanya akan jadi seperti ini." Aku menoleh sekilas ke arahnya. Tidak ada amarah dalam tatapanku. Yang ada hanya jarak. Jarak yang tercipta karena aku tidak lagi ingin terlibat dalam alasan siapapun. Aku lalu meminta Pak Arya menjelaskan langkah-langkah hukum selanjutnya. Saat aku bicara tentang administrasi dan tanggung jawab, aku bisa merasakan perubahan sikap Fernando. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga, melainkan keputusan hidup yang sudah kutetapkan dengan sadar. Hari itu juga aku meminta Fernando meninggalkan rumah. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada drama yang disengaja. Ia berjalan pelan ke kamar, mengemasi barang-barangnya dengan langkah berat. Aku tidak mengikutinya. Aku memilih tetap di ruang tamu, duduk di kursi yang sama sejak pagi, menunggu semuanya selesai dengan tenang. Ketika Fernando keluar membawa tas, ia berhenti sejenak di depan pintu. Ia menoleh ke arahku, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada kata yang keluar. Ia hanya membuka pintu dan melangkah pergi. Selena mengikutinya tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu tertutup, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk diam, mendengarkan keheningan yang kini terasa berbeda. Tidak lagi menekan, tidak lagi menyakitkan. Sunyi itu terasa jujur. Aku berdiri perlahan, menatap sekeliling rumah, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa menjadi tamu dalam hidupku sendiri. Beberapa minggu setelah hari itu, hidup berjalan dengan ritme yang berbeda. Rumah yang dulu terasa menekan kini menjadi tempat yang sunyinya jujur. Aku mulai menata ulang banyak hal, bukan hanya perabot, tapi juga cara pandangku terhadap hidup. Setiap pagi aku membuka jendela lebih awal, membiarkan cahaya masuk tanpa tergesa. Tidak ada lagi langkah orang lain yang harus kutunggu. Tidak ada suara pintu yang membuat dadaku menegang. Kabar tentang Fernando sampai ke telingaku dari orang lain. Ia kehilangan banyak hal sekaligus. Pekerjaan yang dulu dibanggakannya tidak lagi mempercayainya. Lingkaran pertemanan yang dulu ramai perlahan menjauh. Nama baik yang selama ini ia bangun runtuh tanpa perlu aku ikut campur. Selena pun tidak bertahan lama. Ia pergi ketika menyadari tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran. Semua itu terjadi tanpa teriakan, tanpa drama tambahan, seperti runtuhnya bangunan tua yang memang rapuh sejak awal. Suatu sore, Fernando datang kembali ke rumah. Kali ini sendirian. Wajahnya lebih kurus, langkahnya ragu. Ia berdiri di depan pagar dan memanggil namaku dengan suara pelan.
Aku keluar sebentar, menjaga jarak. Ia berkata, aku hanya ingin minta maaf. Tidak ada tuntutan, tidak ada pembelaan. Aku mengangguk kecil. Aku menerima permintaan maaf itu tanpa membuka kembali pintu yang sudah kututup. Bukan karena dendam, melainkan karena aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Hari-hariku kini diisi dengan hal-hal sederhana. Mengurus rumah dengan caraku sendiri. Menata rencana masa depan tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku tidak merasa menjadi pemenang di atas penderitaan orang lain. Aku hanya merasa utuh kembali. Senyum yang muncul di wajahku bukan senyum orang yang ingin dilihat kuat, melainkan senyum orang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesetiaan tidak selalu dihargai oleh manusia, tetapi kebenaran tidak pernah lupa mencatat. Apa yang ditanam dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri, dan apa yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh tanpa perlu didorong. Aku memilih melangkah ke depan dengan kepala tegak, membawa pelajaran itu sebagai pegangan, bukan sebagai beban.